Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada pembelajaran geografi kali ini kita akan membahas tentang dampak pembangunan kota terhadap masyarakat desa dan kota. Jadi materi ini kelas 12 ya. Yang kelas 10 dan kelas 11 tetap bisa menyimak materi ini sebagai tambahan informasi dan juga pengetahuan. Yuk kita bahas. Jadi pada dasarnya pembangunan di kota itu akan memberikan dampak di 3 aspek. Meskipun masih ada aspek yang lain, tapi secara general ada 3 aspek ini yang terkena dampak dari pembangunan kota. Yang pertama adalah aspek fisik, yang kedua adalah aspek sosial, dan yang ketiga aspek ekonomi. Saya ulangi ya, ada 3, aspek fisik, sosial, dan aspek ekonomi. Pada aspek fisik itu meliputi penggunaan lahan dan juga lingkungan hidup. Ini berkaitan ya. Ketika ada penggunaan lahan, jadi lahan itu sudah dibangun menjadi bentukan yang baru, maka akan berdampak pada lingkungan hidup. Contohnya seperti apa? Coba kalian lihat gambar di samping ini. Ini adalah sebuah lahan di mana terjadi proses pembangunan. Awalnya mungkin lahannya masih hijau, mungkin seperti yang di sini. Tapi akan mengalami perubahan secara fisik karena adanya pembangunan. Mungkin tujuan akhirnya akan berbentuk seperti ini ya. Jadi gampangnya, aspek fisik itu melihat dari wujud fisik yang ada di kenampakan permukaan bumi itu, baik di daerah perkotaan maupun desa. Tapi karena pembahasan kita ini adalah pembangunan kota, maka kita lebih fokus ke pembangunan kotanya. Jadi wujudnya mengalami perubahan secara fisik, gitu ya. Oke, yang kedua adalah aspek sosial. Aspek sosial ini terdiri dari 3 nak. Yang pertama penduduk, yang kedua tenaga kerja, dan pasti yang mengikuti adalah masalah sosial. Penduduk nanti akan berkaitan dengan jumlah penduduk itu sendiri, yang akhirnya berdampak pada lowongan pekerjaan atau sumber tenaga kerja. Kemudian ketika ada jumlah penduduk yang banyak, atau mungkin juga ada ketimpangan antara jumlah tenaga kerja dan lowongan pekerjaan, maka yang muncul adalah masalah sosial. Kalian bisa lihat gambar di samping kiri ini adalah salah satu bentuk gambaran aja bekerja di sebuah industri, jumlahnya sangat banyak sekali. Jadi bisa kalian bayangkan pembangunan sebuah industri itu bisa menyerap sumber tenaga kerja yang sangat banyak sekali. Jadi pembangunan di kota itu bisa mendatangkan penduduk yang sangat banyak, artinya sangat berdampak pada aspek sosial atau manusianya itu sendiri. Yang ketiga yaitu aspek ekonomi. Jelas ketika ada pembangunan secara fisik, kemudian akan berdampak pada datangnya penduduk. Banyak sekali pekerjaan, banyak lowongan dan sebagainya, kegiatan-kegiatan masyarakat itu yang endingnya nanti akan berujung pada pertumbuhan ekonomi. Ketika ekonomi itu sudah tumbuh, maka akan terjadi pemerataan ekonomi. Jadi aspek ekonomi sangat penting di sini. Oke, semoga kalian bisa memahami ya nak. Jadi 3 aspek itu, aspek fisik meliputi pembangunannya, merubah wujud muka bumi secara fisik saja. Yang kedua, karena ada perubahan secara fisik pasti akan berdampak secara sosial, yaitu pada manusianya. Ketika manusia sudah bertempat di tempat yang dibangun tadi itu, maka akan berdampak pada perekonomiannya. Mungkin terjadi pertumbuhan ekonomi atau bahkan sampai pemerataan ekonomi. Sampai di sini semoga kalian bisa paham ya. Nah, intinya pembangunan kota, karena judulnya pembangunan kota kan ya, pembangunan kota itu bisa memberikan dampak kepada 2 wilayah ini, baik di desa maupun di kota. Jadi yang dibangun hanya kota, desanya enggak ya, kotanya yang dibangun, tapi ternyata dampaknya di 2 wilayah, yaitu di desa dan di kota. Mengapa bisa terjadi demikian? Ketika kota itu dibangun, berarti di situ banyak sekali faktor-faktor penarik yang menjadikan warga desa itu melakukan migrasi besar-besaran ke kota. Yang desa ingin pindah ke kota dengan beberapa faktornya tadi, dan yang kota ingin tetap di kota. Nah, jadi migrasi besar-besaran dari desa ke kota, kalian sudah paham kan, itu disebut sebagai urbanisasi. Walaupun pengertian dari urbanisasi itu tidak selalu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Ada beberapa definisi-definisi yang lain. Jadi garis besarnya pembangunan kota itu memberikan satu dampak besar, yaitu migrasi dari desa menuju kota, migrasi penduduk dari desa ke kota gitu ya. Kita menyebutnya urbanisasi.
Ini benang merahnya di situ nak ya. Nah, urbanisasi sendiri seperti yang saya katakan tadi, kalau yang kita kenal adalah perpindahan penduduk dari desa menuju ke kota. Itu secara definisi seperti itu. Tapi urbanisasi juga bisa diartikan sebagai sebuah proses berubahnya suasana kehidupan di pedesaan menjadi suasana seperti di kota. Kenapa ya? Karena terjadi pembangunan tadi. Kemudian urbanisasi diartikan juga sebagai proses bertambahnya jumlah kota pada satu wilayah atau negara yang disebabkan oleh perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi. Jadi 3 aspek tadi kalau memang sangat kena dampaknya ya, maka bisa menimbulkan sebuah urbanisasi dengan definisi yang di bawah ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Loh, kenapa pembahasannya tentang urbanisasi? Iya, seperti yang saya katakan tadi, dampak dari pembangunan kota terhadap masyarakat desa dan kota itu ada satu peristiwa migrasi besar yang disebut dengan urbanisasi. Nah, urbanisasi inilah yang menjadi cikal bakal terjadinya sebuah perkembangan sosial yang sangat besar, baik masyarakat desa maupun masyarakat kota. Jadi begitu nak ya. Nah, urbanisasi itu bisa terjadi karena ada 2 faktor nak. Yang pertama faktor penarik, yang kedua faktor pendorong. Faktor penarik itu berhubungan dengan kota. Mengapa kok orang desa ingin ke kota? Karena ada yang menarik di kota. Dan faktor pendorong, mengapa orang desa ingin meninggalkan desanya dan ingin pindah ke kota? Karena ada yang mendorong di desanya itu. Beberapa faktor. Nah, kita bahas ya. Yang pertama adalah faktor penarik urbanisasi. Jadi ini yang berhubungan dengan kota. Ketika kota itu dibangun, maka di situ sangat dimungkinkan mudah untuk mendapatkan pekerjaan karena banyak sekali mungkin dibangun industri, pabrik atau tempat-tempat yang bisa membuka lahan pekerjaan baru, membuka lowongan pekerjaan baru. Yang kedua, tingkat upah yang jelas lebih tinggi. Kalian pasti pernah dengar kan yang namanya UMK atau UMR gitu ya. Tiap kota atau tiap daerah, tiap kabupaten itu tidak sama, berbeda. Nah, mungkin juga orang melakukan migrasi itu karena faktor upah yang lebih tinggi. Ketiga, kelengkapan fasilitas, baik sekolah, hiburan, dan kesehatan. Mungkin di desa secara fasilitas kurang memadai atau terbatas. Bukan tidak ada tapi terbatas. Hiburan terbatas, fasilitas kesehatan terbatas. Jadi mereka lebih memilih untuk pindah ke kota. Selanjutnya, anggapan yang bersifat budaya. Ya, contohnya begini. Wah, kalau saya misalkan pergi ke kota, mungkin nasib saya akan berubah jauh lebih baik. Kalau saya pergi ke kota, mungkin saya akan mendapatkan pekerjaan nantinya, karena banyak yang begitu. Nah, itu adalah anggapan-anggapan yang bersifat budaya, walaupun itu tidak 100% benar. Ada yang begitu, ada yang berhasil ketika pindah ke kota, tapi tidak semua yang pergi kota itu mengalami keberhasilan. Bahkan ada yang mengalami kehancuran, mundur, ujung-ujungnya timbul masalah yang besar di kota. Terakhir, kebebasan lebih terjamin. Ya, di kota sama di desa beda lah. Adat antara di kota dan di desa beda. Budaya antara di desa dan di kota beda. Kebebasan warga di desa dengan kebebasan warga di kota jelas berbeda, gitu ya. Ini faktor penarik. Jadi, hal inilah yang menyebabkan warga desa itu tertarik untuk pergi ke kota. Selanjutnya, ada faktor pendorong. Faktor pendorong itu yang menyebabkan warga desa itu terdorong, tidak mau lagi, tidak betah ada di desa. Mengapa? 1. Lahan garapan semakin sempit, tidak punya lahan mungkin. Yang kedua, lapangan kerja semakin terbatas. Ketiga, fasilitas sosial, pendidikan, olahraga, mungkin juga rekreasi dan lain-lain kurang. Meningkatnya pengangguran, pendapatan lebih kecil. Jadi ini hal-hal yang menjadikan warga tidak betah, intinya gitu. Tidak betah di desa, akhirnya terdorong untuk pergi ke kota. Tidak tahu dia punya skill atau tidak, yang penting saya pergi ke kota karena saya tidak betah ada di desa dengan kondisi seperti ini. Jadi garis besarnya seperti itu nak ya. Maka orang terdorong untuk melakukan urbanisasi. Nah, sebelum kita membahas dampak negatifnya, kita bahas dulu yang positif ya. Yang baik-baiknya ketika banyak sekali warga yang melakukan urbanisasi. Yang pertama, ketika orang banyak di kota, 1. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kerja di kota. Jelas, banyak pabrik-pabrik dibangun, butuh tenaga kerja banyak kan? Nah, banyak warga desa ke kota. Berarti pabriknya tidak kurang tenaga kerja dong, membuka lahan
membuka lapangan pekerjaan yang sangat luas dan bisa menyerap banyak tenaga kerja. Kedua, meningkatnya aktivitas perekonomian di kota. Ya, karena banyak sekali orang yang bekerja, maka perekonomian jelas semakin meningkat. Mungkin kalian juga pernah merasakan ya, seperti contohnya Gojek, atau ini saya sebut merek aja ya, Gojek, Grab, atau mungkin fasilitas-fasilitas yang lain yang menjadikan orang perekonomiannya bergerak. Dulu sebelum ada Gojek, sebelum ada Grab atau yang lain gitu ya, itu perekonomian tidak sebesar ini. Karena adanya Gojek, karena adanya Grab dan lain sebagainya, itu meningkatkan atau membuka lahan pekerjaan baru, khususnya di daerah kota. Di desa ada nggak? Menurut saya sih terbatas ya, yang paling banyak itu di kota. Jadi membuka lahan pekerjaan baru sehingga meningkatkan aktivitas perekonomian di daerah kota. Ketiga, meningkatnya tingkat kesejahteraan warga desa yang berurbanisasi ke kota. Jelas, kalau dari desa pergi ke kota, ketemu pekerjaan yang cocok, pasti sejahtera. Kalau tidak ketemu yang cocok, ya nanti dampak negatifnya kita bahas ya. Keempat, meningkatnya taraf hidup keluarga yang ditinggalkan di desa. Ya, kerja di kota, kemudian dapat pekerjaan yang cocok, layak, hasilnya dikirim ke desa, ditransfer. Maka kehidupan di desa juga mengalami perubahan dari segi ekonomi. Kemudian meluasnya kesempatan untuk membuka usaha-usaha baru ya. Jadi semakin terbuka peluang untuk membuka usaha-usaha yang baru karena banyaknya sumber tenaga kerja dan peluang yang ada. Dengan catatan orang bisa membaca peluang. Kalau jumlah tenaga banyak, lahan ada tapi tidak bisa baca peluang, ya sama saja ya. Terakhir, lapangan kerja di pedesaan semakin sesuai dengan jumlah angkatan kerja yang ada ya. Jadi ketika di desa banyak penduduk, kemudian ada angkatan kerja, jadi orang yang mau kerja itu tidak dapat pekerjaan karena jumlah penduduk yang sangat banyak. Ketika sebagian melakukan urbanisasi, maka perbandingan antara lapangan pekerjaan di desa dengan jumlah penduduk atau angkatan kerja yang ada di situ semakin sesuai. Walaupun ya tidak sesuai banget, tapi mendekati sesuai gitu. Itu dampak positifnya ya. Lalu bagaimana dampak negatif dari urbanisasi itu sendiri? Dampak negatifnya yang pertama, satu, jelas kurangnya sumber daya manusia atau SDM terampil di desa. Karena banyak yang meninggalkan desa, maka tenaga terampil desa semakin berkurang. Gaya hidup warga desa menjadi konsumeris ya, semakin banyak atau cenderung mengkonsumsi aja, kurang produktif akhirnya. Banyak slum area di wilayah kota. Slum area itu rumah kumuh, seperti background yang ada di materi ini, itu slum area nak. Jadi rumah-rumah kumuh di pinggir kereta api, di bantaran sungai. Mengapa kok terjadi slum area? Karena tidak punya lahan, tidak punya tempat tinggal. Mau beli, uangnya tidak cukup. Akhirnya membangun rumah-rumah secara ilegal. Kita menyebutnya slum area atau wilayah kumuh. Selanjutnya, pencemaran lingkungan. Jelas ketika ada slum area atau wilayah yang tidak sesuai dalam pembangunannya, pasti akan muncul yang namanya pencemaran lingkungan. Selanjutnya, penduduk yang meningkat drastis di kota. Jelas kan ya ini? Jadi warga desa pergi ke kota, urbanisasi. Yang kota tetap di kota. Maka terjadi sebuah ledakan penduduk, peningkatan jumlah penduduk yang sangat drastis di kota. Walaupun itu bisa menjadi hal positif sebagai sumber tenaga kerja, tapi juga bisa menjadi hal negatif ketika lapangan pekerjaan yang ada tidak bisa menampung orang-orang atau sumber tenaga kerja tadi itu, maka tetap pekerjaan tidak ada. Akhirnya apa yang muncul adalah yang kelima, yaitu pengangguran. Kalau sudah nganggur tapi kebutuhan tetap jalan, maka timbullah yang namanya kriminalitas. Jadi kriminalitas itu dikarenakan yang nganggur karena tidak punya skill, tidak imbangnya antara lapangan pekerjaan dan jumlah angkatan kerja yang ada. Jadi nggak imbang gitu. Jadi ini dampak negatifnya ya. Oke, lalu bagaimana upaya pemerintah untuk mengurangi urbanisasi? Karena urbanisasi kan sulit dicegah ya. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Nah, ada beberapa upaya sebenarnya. Yang pertama yaitu pembangunan secara desentralisasi, artinya otonomi. Desentralisasi itu ekonomi, diberikan kebijakan khusus bagi warga desa itu mengelola sumber daya alamnya. Ketika di desanya itu sudah surplus dan bisa memberikan nilai ekonomis yang tinggi, maka sangat dimungkinkan orang-orang desa itu tidak akan pergi ke kota. Karena apa? Karena di desa sudah cukup. Yang kedua, modernisasi desa melalui pembangunan ya, dibuat lebih modern lah, menyerupai kota. Seperti definisi yang kita bahas tadi,
Jadi suasana desa sudah menyerupai wilayah kota. Fasilitasnya ada, hiburannya ada, macam-macamnya ada, menyerupai kota. Maka warga desa tidak akan pindah ke kota. Memperbanyak fasilitas di desa, jelas ya. Fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan itu penting sekali. Mengendalikan pertumbuhan penduduk di pedesaan, ya. Kalau pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan, jelas akan sulit karena perbandingan pertumbuhan penduduk dengan luas wilayah menjadi tidak seimbang. Meningkatkan perekonomian rakyat pedesaan, ini jelas ya. Terakhir, meningkatkan keamanan di pedesaan. Jadi perekonomian dan keamanan ini saling bersinergi. Ketika perekonomian meningkat, maka otomatis keamanan itu juga harus ditingkatkan karena rawan sekali terjadinya kriminalitas. Kesimpulan pada materi kali ini adalah pembangunan di daerah kota itu memberikan dampak bagi daerah desa maupun kota itu sendiri. Dampak yang paling besar adalah timbulnya sebuah migrasi besar-besaran yang kita menyebutnya adalah urbanisasi. Nah, urbanisasi itulah yang memberikan dampak yang besar baik bagi desa maupun bagi kota. Jadi, pemahaman tentang peningkatan skill atau kemampuan itu sangat penting dalam menghindari yang namanya urbanisasi. Oke, jadi kalau kalian itu sebagai siswa ya, skillnya harus ditingkatkan supaya ya bermanfaat di daerah kalian itu sendiri, tidak perlu pergi jauh ya, walaupun itu hak kalian juga sih, paling tidak bisa bermanfaat bagi daerah tempat tinggal kalian. Oke, itu aja pesan saya ya. Mudah-mudahan materi ini bisa kalian pahami, dan kalau ada pertanyaan silakan tulis aja di kolom komentar. Kalau bisa saya jawab ya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada ucapan kurang berkenan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.